Halo teman-teman pejuang TBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Kak Cynthia akan membahas materi PPU tentang kalimat fakta dan opini. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Apa sih kalimat fakta dan apa juga sih kalimat opini itu? Nah, Kak Cynthia bahas satu persatu. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi kejadian nyata, benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang berisi gagasan atau pendapat tentang suatu hal tanpa didasari fakta sehingga tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain, biasanya kalimat opini juga sifatnya subjektif karena berasal dari sudut pandang seseorang saja. Nah, secara rinci berikut adalah perbedaan kalimat fakta dan opini. Yang pertama, kalimat fakta bersifat objektif, sedangkan kalimat opini bersifat subjektif. Kalimat fakta berisi tentang kenyataan yang benar-benar terjadi, sedangkan kalimat opini menjelaskan peristiwa yang belum terjadi atau baru praduga saja. Yang ketiga, kalimat opini tidak dijelaskan secara lebih rinci oleh kalimat pendukung berupa data atau fakta. Kalimat fakta didukung oleh beberapa argumen yang mengarah pada suatu data atau suatu fakta. Lalu ada opini itu berisi kalimat pengandaian, contohnya menggunakan kata menurut saya rasa, sepertinya, sebaiknya, mungkin, jika, kalau, seharusnya, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, kalimat opini juga menunjukkan sesuatu yang sifatnya spekulatif dan berisi argumen pribadi seseorang terhadap suatu hal tanpa mempertimbangkan data atau fakta yang ada di lapangan. Nah, secara lebih rinci lagi, Kak Cynthia simpulkan nih, ciri-ciri kalimat opini dan kalimat fakta. Kalau kalimat opini, yang pertama, sifatnya subjektif, lalu berisi pendapat, menunjukkan peristiwa yang belum terjadi, merupakan pemikiran seseorang atau sekelompok orang, dan informasi yang disampaikan belum ada buktinya. Sedangkan ciri-ciri dari kalimat fakta yang pertama sifatnya objektif, berisi fakta dan data, dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data yang akurat dan rinci, baik dari segi waktu, tanggal, tempat, atau peristiwa yang disajikan dalam teks, biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H, dan menyatakan suatu peristiwa yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Nah, berikut ini Kak Cynthia juga punya contoh-contoh kalimat fakta dan opini nih. Kita mulai dari kalimat fakta. Yang pertama, Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Itu sudah pasti fakta ya. Lalu, dia lahir tanggal 28 September 2020. Nah, itu juga merupakan fakta ya tentang kelahiran seseorang. Bisa dibuktikan misalnya dilihat di akte kelahirannya. Lalu yang ketiga, kemarin ada peristiwa ambruknya bangunan Alfamart di Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan. Nah, seperti ini biasanya ada pada berita. Bisa dilihat kebenarannya. Nah, lalu yang keempat ada penulis buku novel Bumi adalah Terelie. Itu juga bisa dibuktikan kebenarannya. Sekarang kita lihat contoh dari kalimat opini. Yang pertama, kopi itu rasanya sangat manis. Nah, rasa itu kan sifatnya subjektif ya. Menurut Kak Cynthia rasanya manis, mungkin menurut kalian tidak manis. Seperti itu merupakan opini. Lalu yang kedua, Presiden Insinyur Soekarno adalah seseorang yang hebat dan bijaksana. Nah, hal tersebut juga masih opini karena kata hebat dan bijaksana itu sifatnya subjektif. Lalu yang ketiga, makanan itu akan lebih enak rasanya jika ditambahkan bumbu cabai dan penyedap rasa lainnya. Nah, itu juga masih opini ya, karena berkaitan dengan rasa sifatnya itu kan menggunakan kata adjektifal. Nah, lalu yang keempat, dia terlihat cantik hari ini. Itu juga sifatnya subjektif. Catatannya adalah pada kalimat opini biasanya banyak menggunakan kata atau frasa adjektifal yang maknanya relatif di setiap orang. Karena kata sifat itu berbeda-beda, sifatnya subjektif antara orang yang satu dan orang yang lainnya. Seperti itu adik-adik, sekarang kita masuk ke latihan soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Kalimat yang berupa fakta dalam paragraf tersebut adalah, oke, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah kalimat 4 dan 5. Kita lihat ya pada paragraf. Kalimat 4, di situ ada 65%. Nah, itu merupakan data.
Yang kalimat 5 pun sama ya, itu menggunakan frasa 1 triliun rupiah, itu juga berupa dakta, sehingga faktanya di kalimat 4 dan 5. Kita masuk ke soal yang kedua. Sama yang ditanyakan adalah kalimat fakta dalam paragraf tersebut terletak pada nomor berapa nih adik-adik? Kak Cynthia beri waktu kepada adik-adik di rumah ya. Oke, jawabannya adalah yang A, kalimat 1 dan 2. Pada paragraf tersebut terdapat 4 kalimat fakta, yaitu kalimat 1, 2, 4, dan 6. Kita lihat ya pada gambar. Kalimat 1 itu sebuah data, kalimat 2 juga sama, ya ada persentase di situ. Kalimat 4 juga sama, ada jumlah. Dan kalimat 6 juga sama, itu menyatakan fakta yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, sedangkan kalimat 3 dan 5 merupakan kalimat opini. Kita lihat ya bentuk kalimatnya. Kalimat 3, harga CPO pun kini kian menarik. Di situ ada kata sifat menarik. Belum tentu kata menarik ini menurut orang yang satu dan orang yang lainnya sama. Karena kata tersebut sifatnya relatif ya. Lalu kalimat yang kelima juga sama, itu merupakan kalimat opini. Kita lihat ada kata menurut. Nah, itu menyatakan pendapat seseorang. Begitu adik-adik untuk pembahasan soal nomor 2. Oke adik-adik, pembahasan materi tentang kalimat fakta dan opini sudah selesai. Sekarang sudah bisa membedakan ya, perbedaan antara fakta dan opini seperti apa. Nanti kalau ada soal di UTBK, kalian bisa menjawab dengan tepat. Jangan lupa adik-adik untuk menonton video yang lainnya dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya ya. Tetap semangat para pejuang UTBK, yuk bisa yuk!